John, jumpa lagi bersama saya Mawar Salem dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Sebuah program yang membahas mengenai komunikasi karena komunikasi adalah aspek yang penting banget di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya saya juga nggak sendiri, di sini sudah ada Bapak Roni Francis selaku Business Maximizer dan juga ada Bapak Doni Dikaiza selaku Speaker Trainer, dan kita akan membahas dengan topik merajut harapan. Mengenai merajut harapan. Tadi spellingnya kayaknya makin lama makin kayak orang luar negeri ya. Doni bukan Doni Dikaiza, Doni Dikaiza. Oke, biar lebih keren aja gitu kan kedengarannya ya. Ya, aku dengar malah merajut itu kan bikin kristik kan? Hah? Merajut itu kan bikin kristik bukan? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kok kayaknya beda banget ya? Loh, rajutan itu loh, zaman dulu itu kan ada yang bukan menyulam sih, ya, bikin merajut. kristik yang ada gambar-gambar itu. Udahlah browsing aja. Kita namanya merajut baju, kaos kaki. Ya mungkin berbeda zaman. Karena ya, dulu mama saya itu, hamil saya itu, dia bikin kristik itu. Kristik namanya, jadi kan ada wadahnya untuk kemudian bikin gambar-gambar apa, hiasan gitu loh. Yang saya tahu itu adalah sesuatu yang dihidangkan ke saya masih dalam porsi panas-panasnya. Bistik. Ada medium, rare, kan? Ya. Kita bahas apa ini sebenarnya? Oke, tentang tadi yang namanya harapan. Iya, merajut harapan. Nah, mungkin ada beberapa tips untuk para sahabat L-Talk di luar sana. Wah, saya akan berusaha menjadi seorang profesional dan menjadi seorang profesor ya untuk bisa memberikan namanya suatu tips ya. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai namanya harapan, maka pastikan dulu yang pertama nih, ini yang paling pertama dan yang paling penting menurut saya ya, adalah Anda mempersiapkan mentalnya dulu ya. Karena kebanyakan orang itu tidak pernah siap di mentalnya. Harapan semua orang punya. Benar. Tetapi kalau yang namanya mental ya, Anda bilang nih, saya pengen jadi orang yang terkenal, tapi sebenarnya mentalnya nggak siap. Lu misalnya pengen jadi orang terkenal, misalnya contoh saya tanya sama, pengen jadi orang terkenal? Pengen, tapi mau nggak nanti setiap hari Sabtu, hari Minggu pengen bikin jalan-jalan sama pasangan, tiba-tiba diganggu sama orang, Mbak Mawar, ini foto dulu. Nah, mau nggak kayak gitu? Aduh kan nggak mau, ini kan lagi dengan keluarga. Ya mendingan jangan dijadikan sama suatu namanya tujuan. Waktu itu saya pernah lah dengan... Ada caranya. Yang ngajak foto tadi jadi keluarga. Ya kan acara keluarga kan? Ya. Atau mau dengan cara yang kedua, karena dia tidak siap dengan mental, dia tetap mau keluar jalan-jalan sama keluarga dan dia tidak mau ada diganggu seperti itu. Dia keluar pakai apa tau? Pakai masker, kemudian dia pakai topi, kacamata hitam. Jadi keluar udah sama kayak penjahat. Ya kan, mau nggak kayak begitu ya? Michael Jackson kan menjalani hidup seperti itu dalam waktu yang lama. Nah, ketika dia keluar rumahnya kemana-mana, dia harus menutupi semua wajah dan tubuhnya agar tidak dikenali oleh publik kan, karena kan dia disebutkan King of Pop kan. iya, Betul. raja loh ya. Raja. Sementara kita juga punya King di sini. King Nasar. Oh, saya kira King Nasar. Beda zaman lagi. Saya mikirnya masih sama. Nah, bagi saya raja di Indonesia itu ya raja dangdut, Roma Irama. Gitu. Tapi kalau disebut king, kayaknya Nasar. Nasar, ya. Iya. Nah, ada lagi King, Apa yang tuh? satu Eric King. Eric King. Nah, Yang saya tahu ada di pohon itu. Apa? King Kong. Oke, lanjut ya. Para sahabat LJ. Jadi yang pertama adalah siapkan diri Anda. Jadi saya ada waktu itu ketemu dengan salah satu orang public figure juga, ya. Ketika waktu lagi jalan-jalan di salah satu mall ya di Indonesia, di Jakarta lah tepatnya. Ini ya. bukan ngomongin saya kan? Bukan. Orangnya berbeda jauh. Berbeda ukuran. Iya. Dia lagi jalan sendiri. Tapi ini orang kayaknya pede banget, kayaknya memang dia satu tujuannya dia memang udah siap mental ya. Jadi waktu lagi di jalan, dia senang expose lagi jalan, ada orang bilang, minta foto dong. Nah, dia berhenti untuk difoto gitu loh. Nah, kadang-kadang yang menjadi susahnya adalah orang yang tidak siap mental ketika dia mencoba biasa. Difoto sih mau mungkin difoto, tapi mukanya kelihatan. Ya, muka kayak orang terpaksa, atau misalnya kadang-kadang gini, dianya siap. Nah, ini yang kedua ya. Pertama, siapkan mental. Kedua, siapkan keluarga Anda untuk siap mental juga. Kenapa? Ada orang nih public figure, ya ternyata dia itu memang kalau di situ dia ramah sama orang, mau foto silakan katanya. Nah, tapi nanti pasangan bilang, tolong ya jangan ya, nih lagi acara keluarga, atau misalnya ada orang apa-apanya bilang jangan ya, dia nggak terlalu suka kayak gitu. Jadi siapkan orang-orang terdekat Anda untuk siap mental juga seperti itu. Betul. Ya. Kalau misalnya enggak, pasti berdatangan itu ya. Para komentar pedas dari netizen itu akan mulai berdatangan ya. Bukan cuma satu, mungkin 100 dan 1000 itu bisa jadi berdatangan. Jadi siapkan untuk dari diri Anda, dari misalnya dari orang-orang terdekat Anda, bisa dari pasangan ya, dari keluarganya, dan ada juga yang bilang bukan dari pasangannya mungkin oke, pasangannya sama artis, tapi anaknya tidak siap.
Iya. Makanya banyak juga selebritas itu ketika dia mengunggah sesuatu di media sosial tentang keluarganya, wajah anaknya dikaburkan. Untuk melindungi anak-anaknya. Betul. Karena belum tentu profesi dari orang tua itu diwariskan juga ke anak. Ingat, ini bukan aset. Benar. Ini adalah kompetensi, kemampuan, skill ya. Jadi tidak langsung diwariskan begitu saja. Nah, yang ketiga, setelah Anda mempunyai nama mentalnya, maka Anda siapkan juga kompetensinya untuk mendukung. Jadi jangan bilang Anda pengen jadi terkenal cuma sekedar posting. Anda harus tahu lagi skill-skillnya mendukung. Misalkan contoh bagaimana Anda optimasinya, mungkin topik-topik apa. Anda harus punya skillnya, cara ngomongnya ya. Kita nggak bisa bilang kayak misalnya contoh sekarang ini ada Liat Mawar, dia ngomong lancar banget ya, nggak pakai titik koma. Ya mungkin dia udah hilang dari kamusnya, ya kan? Tapi mungkin dari sebelum itu Mawar itu belajar dong tentang public speaking. Dan jangan lupa kita punya sekolah public speaking. Tetap jualan ya, dasar siomonya. Nggak heran ya, semua itu terkait dengan namanya peluang ya kan? Anda monyetnya? Sio monyet, ingat ya, jangan sampai salah. Nah, ketika Anda sudah siapkan kompetensi, maka yang keempat ya, Anda harus lakukan dengan konsisten untuk menuju kepada harapan. Karena kalau orang cuma jalaninnya sama seperti puasa Senin Kemis, kapan nyampenya? Ya, karena namanya sosial media itu butuh waktu dan butuh eksistensi. Ya, jadi kalau Anda harapan menjadi orang terkenal, Anda harus konsisten. Bahkan orang-orang terkenal zaman dulu yang kita lihat viral, dulunya dia tidak terkenal. Ya, orang nge-live sekarang ada orang yang bilang begini kan, suka orang live, gila ya ada 2000 orang lagi live kan. Lo tahu nggak waktu lagi zaman cuma 2 orang dia tetap nge-live setiap hari. Itu pun sebenarnya 1 orang, cuma dia pakai 2 device. Buat ngecek diri dia. Iya, dia tetap nge-live, tapi konsisten di hari dan jam yang sama. Sama seperti kita di L-Talk. Setiap kali itu kita tayang di jam yang sama dan hari yang sama. Konsisten supaya apa? Dari orang yang nggak tahu tiba-tiba ngelihat, wah ini ada ini, gua suka nih. Nah, dia akan ikut lagi. Nah, setelah itu dia sudah konsisten. Yang kelima adalah Anda harus yakini dan bersyukur kuncinya. Apapun pencapaian Anda saat ini bisa menjadi, kalau Anda tidak syukuri maka tidak akan menjadi sesuatu di masa ke depan. Ya, Anda syukuri masa kini untuk mendapatkan sesuatu di masa depan. Nah, mudah-mudahan 5 topik yang tadi, 5 tips yang tadi yang sudah saya berikan, ya, 5 tips yang tadi sudah menjadi masukan buat para sahabat Eljon dan bisa menjadi tips dan menjadi orang terkenal semua. Dan jangan lupa undang kami. Berikutnya berarti kode untuk Bapak Joni. Dia udah ambil 5. Sementara kan di Indonesia maksimal 5 kan? Pancasila 5. Nggak apa-apa, bonus 1 Pak. Ya udah, sebenarnya tadi sudah sangat bagus, komprehensif, lengkap. Saya nggak usah banyak-banyak, saya kasih 18 tips aja lah ya. Luar biasa. Ada 3 hal. Yang pertama, sahabat Eljon. Oh, lebih sedikit daripada 5. Ya. Total 8 kan bagus. Oh iya, benar. Bisa aja ya. Kan harus bisa dong. Iya. Introvert yang mengekstrovert. Oke. Jadi yang pertama itu, tuangkan harapan tadi lebih konkret dalam sebuah perencanaan. Contoh, saya berharap ingin memiliki akun dengan follower 5 juta orang. Nah, kemudian dioperasionalisasi dengan cara seperti apa? Tadi kata Bro Roni, rajin bikin konten, konsisten, bikin perencanaan. Scheduling. Jadi itu harus konkret, karena semua tidak akan ada artinya kalau Anda cuma menyusun tapi tidak dijalanin. Ya kan? Jadi konkretkan dalam sebuah bentuk perencanaan. Nanti latihan pelan-pelan dari misalnya weekly, kemudian daily gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan bergaul, atau saya ganti kata-katanya, pilihlah teman-temanmu yang mendukung harapanmu. Pilih teman ya. Pilih teman. Artinya kalau orang bilang kayak pilih teman itu sombong katanya. Biarin, ini impian saya kok. Yang penting sikap kita ke orang lain tidak sombong. Saya nggak apa-apa sombong pada impian saya. Kenapa? Saya bisa melihat sesuatu yang mungkin teman saya belum bisa lihat. Betul. Ya kan? Jadi kadang ya, sahabat Eljon, kita lagi punya impian tertentu, harapan tertentu. Orang-orang di sekitar kita bilang gini, alah lu ngapain sih, nggak bakalan lu begini, nggak bakalan lu bisa.
Orang kayak lu mah nggak bisa mencapai julid. Ya senyumin aja. Kenapa? Kita sudah lihat apa yang mau kita tuju, ya kan? Dia nggak tahu nanti semua akan terkonfirmasi ketika kita sampai tujuan kan? Ya. Nah, jadi pilih. Bukannya kita memutus silaturahmi, kurangi bersentuhan, berdiskusi, berkomunikasi, bahkan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tidak mendukung harapan kita. Betul. Ya, percayalah. Yang ketiga, bahwa ya tadi saya setuju ya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dan Tuhan tidak memaksa kita untuk sukses saat ini juga, enggak. Tuhan menempatkan kita pada sebuah kondisi dan situasi seperti cerita berada dalam sebuah terowongan gelap. Kita menunggu kapan melihat titik cahaya, tahu-tahu kita anggap ada jalan keluar, ternyata PHP gitu kan. Ya jangan berhenti, tetap pelihara impian dan harapan itu. Suatu hari nanti kita pasti akan sampai di sana. Karena masanya saya, masanya Bro Roni, masanya Malu itu berbeda-beda. Ya percayalah, kalau itu belum sampai ke tujuan, kita masih diberi kesempatan untuk menyiapkan diri kita. Artinya apa? Masa penantian adalah momentum yang tepat untuk melakukan persiapan dan pembentukan karakter. Luar biasa. Luar biasa. Bijaksana. Ini luar biasa sekali. Karena di sini namanya bijak sini. Iya. Oke. Nah, jadi itu dia tadi sahabat LC-nya. Totalnya ada 8 tips 8. ya. Tolong diulang lagi Mawar dari pertama. Lupa. Karena terlalu banyak ya. Yang pertama adalah siapkan mental intinya. Yang kedua adalah keluarga juga harus dipersiapkan. Hebat tuh. Ketiga dia udah mulai mencari-cari. Harus konsisten ya teman-teman semuanya. Saya yakin sampai saya kan juga pasti sudah lupa. Tinggal di Ada post, yang di masuk rewind gitu ya. ya, tinggal di post terus di rewind lagi ya. Intinya persiapkan mental, logistik, keluarga, pilih teman, itu saya setuju banget sih. Dulu soalnya sempat beranggapan kayak gitu juga, sombong katanya, sampai akhirnya di situasi yang memang harus memilih teman dan ternyata penting gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya. Jadi teman-temannya Mawar sekarang udahlah teman-teman pilihan semua ya. Oh betul sekali. Nah, harusnya kita tanya sekarang nih Bro. Apa Jadi dah? kita termasuk teman apa bukan? Dan ketika Mawar memilih ada di sini, berarti dia sudah memilih dalam situasi berteman dengan kita. Betul Karena sekali. begini ya, Anda memaksa sekali. saya tidak percaya ada teman jahat. Maksudnya gini loh, setiap ada orang yang suka mengeluh begini, lu mah bukan temen ya. Iya. Giliran gua sukses, giliran gua susah, lu nggak ada. Giliran gua udah punya ada sesuatu, lu muncul gitu kan. Percayalah pemirsa bahwa setiap masa, setiap kondisi dan keadaan dalam hidup kita, Tuhan selalu menempatkan teman buat kita. Jadi jangan marah, waktu kita susah, teman kita 2 orang misalnya, dia tetap teman kan. Cuma ada teman yang dari kita susah sampai kita sukses, dia setia. Tapi ketika kita sukses, ada orang mendekat sama kita. Bayangkan Mawar, kalau ketika Mawar berada di puncak kesuksesan, tapi tidak punya teman. Susah juga kan? Nah, waktu kita belum sukses lagi merintis, temennya banyak. Tuhan memberikan semua perangkatnya untuk kita menjalani sebuah masa, ada teman-teman kita gitu kan. Waktu kita sukses, udah di puncak gunung gitu kan. Bayangkan kalau kita nggak punya teman. Nggak enak juga kan? Ya? Nah, jadi percayalah, nggak ada teman yang lu mah zaman susah nggak ada, zaman seneng baru ada. Memang Tuhan menyiapkan teman pada saat kita lagi senang dia. Ya kan? Waktu kita susah ada temannya sendiri. Betul. Nah, yang beda lagi. Yang hebat adalah teman yang dari kita belum apa-apa merintis sampai kita sudah punya apa-apa, dia tetap bersama kita. Nah, tapi biasanya nih sahabat Eljon ya, orang-orang yang biasanya kan gini, rumusnya ya, ketika dia lagi istilahnya lagi sukses, makin lama temannya makin dikit, betul nggak? Ya, ketika dia seleksi. Atau dia lagi sukses, temannya lagi banyak. Ya. Lebih banyak. Yang mana? Pas waktu dia lagi sukses atau dia lagi susah? Ayo, sahabat Eljon nanti Anda pilih ya, misalnya ada yang mana ya? Closing ngasih PR. Yo, nggak apa-apa, ini buat sebagai pemikiran. Jadi kadang-kadang bisa jadi ya, kalau Anda sampai misalnya gini ya, Anda sebagai orang yang sukses, Anda punya banyak teman, itu sudah menjadi hal yang biasa. Betul dong? Biasa. Tetapi kalau Anda menjadi orang yang lagi sulit, yang lagi susah, tapi teman Anda makin banyak, maka Anda orang yang luar biasa. Oke, sebagai closing dan kesimpulan hari ini adalah tadi ya, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Ini luar biasa sekali. Nah, semoga sahabat Eljon tadi semuanya kalau lupa bisa di-rewind lagi ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, menambah wawasan, dan juga terima kasih sudah menemani kami di dalam episode kali ini, dan sampai ketemu lagi nanti di episode selanjutnya hanya di L-Talk Empower Life Through Communication. Bye-bye.
Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya, see you!